Dunia pendidikan di Indonesia masih berkutat dengan kurikulum yang berusia 30 hingga 40 Namun proses belajar tahun lalu. 68% siswa di daerah terdepan, terluar, tertinggal masih Hingga menghadapi kini mereka persoalan. masih belajar di ruang kelas yang berlantai tanah dan beratap yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Betul sekali, nggak akan bisa mengejar. Sementara kita menginginkan bukan cuma kita punya world class university yang cuma hitungannya dalam jari 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita menginginkan rata semua. Keadilan sosial itu Sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. The education gap is one of the cases that must be resolved. In Indonesia, this problem is still a challenge that needs to be addressed seriously. Unequal education will affect the quality of human resource and will make them less able to compete on a global scale. According to the latest data from the Central Statistic Agency or BPS, 5.11% of the population aged 15 years and over in rural areas have never received formal education, while in urban areas it is only 1.08%. Banyak sekali orang-orang yang memberikan tanggapan terhadap kasus ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Banyak dari mereka yang menyayangkan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Tanggapan-tanggapan itu mulai dari kritikan, saran, dan ada juga yang memberikan dukungan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayanti, juga menyoroti masalah education gap ini terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang didominasi Indonesia bagian timur. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh, yang pertama, aksesibilitas atau faktor geografi. Banyak daerah terpencil masih belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan yang layak, infrastruktur yang kurang baik, serta kurangnya tenaga pendidik. Yang kedua adalah kualitas pengajaran. Kadang kualitas pengajaran tidak selalu konsisten. Penyebabnya adalah kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi. Indonesia saat ini merupakan negara yang masih berkembang. Masih banyak masyarakat yang hidupnya di bawah standar perekonomian, yang akhirnya mengakibatkan mereka terpaksa untuk putus sekolah. Yang keempat adalah bantuan yang diberikan belum merata. Ketika bantuan itu sampai kepada penerimanya, tak jarang mengalami pemotongan, sehingga tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan sebenarnya. Dan yang terakhir adalah kualitas sekolah. Ini bisa dilihat secara langsung di sekitar kita ketika sekolah yang berada di wilayah kota lebih lengkap fasilitas dan memiliki kualitas yang lebih bagus daripada sekolah yang berada di pedesaan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Upaya ini bisa dilakukan dengan yang pertama adalah menyediakan akses transportasi dan internet di daerah terpencil. Kedua, meningkatkan kualitas pengajaran dibarengi dengan pemerintah yang harus memperhatikan kualitas pengajar. Yang ketiga adalah perlu untuk memperhatikan program subsidi karena pemerintah sudah menyediakan banyak sekali program subsidi namun seringkali tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir, ini kembali lagi kepada kepedulian masyarakat terhadap pendidikan karena ini juga menjadi penyebab semakin tingginya ketidakmerataan pendidikan. To be able to overcome the education gap in Indonesia, it requires long-term commitment and responsibility and cooperation between all parties. Not only the responsibility of the government, but also the community and sector that have influence and can help around education problem in Indonesia. Perlu ditekankan bahwa education is a key to building a better Indonesia. That's why this video was made. How's the case of education in Indonesia that must be handled. And I hope this can make us aware of the importance of education.